Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ignite. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita The Great Ruler episode 17 ya guys. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa jika kalian belum menonton episode sebelumnya, alangkah baiknya tonton terlebih dahulu. Jika tidak, kalian tidak akan mengerti apapun di sini. Dan jika kalian sudah menontonnya, tanpa menunda lagi, mari kita ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita melihat bahwa Molongji telah tiba di hadapan Mu Chen dengan seluruh pasukannya. Ketika pertempuran dimulai, Molongji dan rekan-rekannya tampak jauh lebih kuat daripada pihak Mu Chen. Hanya Mu Chen sendiri yang mampu memberikan perlawanan sengit kepada semua orang, sedangkan teman-temannya yang lain tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Akibatnya, Molongji terlihat mulai memenangkan pertarungan. Sekarang, dia menghajar semua teman-teman Mu Chen dengan sangat parah. Shin Changsen bahkan dipukuli hingga sekarat. Bahkan Molongji hampir merenggut nyawanya. Tapi bagaimana mungkin Mu Chen bisa melihat teman-temannya dibunuh di depan matanya sendiri? Karena itu, dia segera maju untuk melawan Molongji dan berkata, "Musuhmu adalah aku, dan lawanmu juga aku. Jadi lepaskan yang lain. Dan jika kau punya keberanian, lawan aku." Pertempuran antara Mu Chen dan Molongji pun dimulai. Di awal episode ini, Shin Changsen berkata kepada Mu Chen, "Mu Chen, pergilah dari sini. Molongji bukan yang dulu lagi. Dia sudah menjadi sangat kuat. Aku sendiri tidak bisa mengalahkannya. Jadi, kamu juga bisa terluka." Mendengar itu, Molongji menjadi sangat marah dan berkata, "Kau sudah sekarat, beraninya kau menyela. Aku akan mencabut nyawamu duluan." Saat dia hendak menyerang Shin Changsen, Mu Chen datang menghadang dan mulai menyerangnya. Mu Chen telah memanggil Thunder Body-nya dan mulai berkata kepada Molongji, "Berapa kali aku harus memberitahumu bahwa jika kau ingin bertarung, lawanlah aku saja. Jika kau menyentuh teman-temanku, aku tidak akan melepaskanmu." Mu Chen menghajar Molongji habis-habisan di sini. Namun, Molongji juga berkata kepada Mu Chen, "Baiklah, jika kau memang ingin mati di tanganku, aku siap mengabulkan keinginanmu. Akan kutunjukkan padamu apa yang bisa kau lakukan." Dia mulai melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Mu Chen dan berkata, "Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu hari ini. Siapa yang akan datang menolongmu. Kau akan mati. Kau terlalu banyak berlagak. Sekarang giliranmu untuk mati. Lihat bagaimana pedangku akan mencincangmu menjadi potongan-potongan kecil." Dia menyerang Mu Chen berkali-kali. Mu Chen juga menggunakan kekuatan petirnya untuk menyerang balik. Namun, Molongji terlihat berkali-kali lipat lebih kuat. Dia melancarkan banyak serangan, memanggil Dragon Spirit-nya, dan menggunakan semua jurus yang dimilikinya. Molongji berkata kepada Mu Chen, "Sepertinya naga putih itu telah mengajarimu banyak hal. Itulah sebabnya kau bisa memberikan perlawanan yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi saat pertarungan kita sebelumnya, kau sama sekali bukan tandinganku. Kau tidak tahu bahwa aku berasal dari istana naga iblis, di mana sejak kecil kami dilatih teknik naga. Jadi di depan pelatihanku, pelatihan naga putihmu itu tidak ada apa-apanya. Akan kutunjukkan padamu apa itu teknik naga yang sebenarnya." Dia segera menggunakan teknik khusus untuk menyerang Mu Chen. Mu Chen mencoba menghindari serangannya, tetapi Molongji mengajarnya berkali-kali. Mu Chen terkena banyak serangan dan dia merasa terkejut. Bagaimana mungkin Molongji menjadi secepat dan sekuat ini? Sebelumnya, dia tidak sekuat ini. Apa sebenarnya yang telah dia lakukan hingga kekuatannya meningkat drastis? Molongji berkata, "Ini baru permulaan. Lihat saja nanti apa yang bisa kau lakukan. Kau bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana aku akan membunuhmu." Saat serangan Molongji hampir mengenai Mu Chen segera memanggil Thunder Shield-nya untuk membuat penghalang pelindung agar terhindar dari serangan tersebut. Namun, serangan Molongji begitu kuat sehingga Mu Chen tidak bisa menghindar dan serangan itu benar-benar mengenainya. Molongji mulai mengejek Mu Chen, "Kau hanya berada di ranah Heavenly Transformation dan kau pikir bisa menahan serangan orang sepertiku? Ini mustahil bagimu. Orang di levelmu tidak akan bisa menahan seranganku. Sekeras apapun kau mencoba, tapi tahukah kau, aku akan memberitahumu satu hal. Kau punya bakat yang luar biasa, tapi kau belum cukup kuat. Yang mengejutkan adalah kau juga telah menerima sedikit pelatihan melalui naga putih. Itu artinya kau bisa dianggap sebagai anggota setengah resmi dari istana naga iblis kami. Aku tidak bisa menyebutmu anggota penuh karena kami ini spesial. Tapi karena kau sudah mendapat pelatihan naga, aku bisa menganggapmu anggota separuh. Apa yang akan kau lakukan? Mau bergabung dengan istana langit iblisku? Tapi untuk melakukannya, pertama-tama kau harus membunuh Shin Changsen dan yang lainnya. Bunuh mereka, maka aku akan mengampuni nyawamu dan memberikan posisi khusus di istanaku. Bagaimana?" Mu Chen mulai membalas Molongji, "Kamu tidak pantas." Mendengar ini, Molongji berkata, "Aku tidak pantas. Mu Chen, kutunjukkan padamu apa yang dinamakan hanya aku yang berkuasa di dunia."
Setelah itu, Molongji segera mengaktifkan kekuatannya. Setelah aktif, dia memanggil Dragon Spirit dan mengarahkannya langsung ke arah Mu Chen untuk merenggut nyawanya. Namun, Mu Chen mengeluarkan tombaknya dan berusaha menahan serangan Dragon Spirit tersebut. Molongji juga ikut terjun ke tengah mencoba menyerang Mu Chen bersamaan. Saat itulah Mu Chen segera mengaktifkan formasi Spiritual Lotus Siluman Pembantai. Dalam hal ini, ia bergumam, "Aku tahu terakhir kali menggunakan mata hati kekuatan terkuras habis. Tapi sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Jika tidak menggunakan ini, nyawaku bisa terancam." Mu Chen segera mengaktifkan formasi Spiritual Lotus Siluman Pembantainya dan bersiap untuk menghancurkan semua Dragon Spirit dan menghajar Molongji. Serangan Mu Chen berkali-kali sangat brutal. Dia melepaskan serangan dahsyat ke arah Molongji. Molongji mencoba menahan serangan itu, tetapi ledakannya begitu hebat hingga Molongji terpental jauh. Setelah itu, Mu Chen mulai mengaktifkan formasi yang diberikan oleh Lin Si dalam bentuk gulungan. Sebelumnya, Lin Si berpesan bahwa ini bisa berguna dalam keadaan darurat. Mu Chen mulai bergumam, formasi ini sangat kompleks, cara membuatnya, cara mengaktifkannya, dan cara menggunakan kekuatannya sangat sulit untuk dipahami. Tapi, aku tidak punya kesempatan kedua. Aku harus mengaktifkannya bagaimanapun caranya, karena aku tidak tahu seberapa hebat formasi ini dan serangan seperti apa yang bisa dihasilkannya. Jika menguntungkanku, aku bisa mengalahkan Molongji, maka ini akan sepadan. Bahkan jika aku harus menguras seluruh kekuatanku untuk mengaktifkannya, aku akan mengambil resiko ini. Sementara itu, Molongji berkata kepada Mu Chen, "Mu Chen, kau benar-benar mengejutkanku. Aku tidak menyangka kau punya formasi sehebat itu. Seranganmu tadi luar biasa, tapi sayangnya membunuhku tidak semudah itu. Kondisiku memang sedikit buruk, tapi aku bisa memulihkan diri dengan mudah. Dan atas kesalahan yang kau perbuat ini, aku bersumpah akan membunuhmu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup." Namun, Mu Chen tidak peduli dengan kata-katanya. Dia terus berusaha mengaktifkan formasi tersebut. Saat formasi mulai aktif, orang-orang di sekitar hanya bisa melihat dari jauh apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang akan dilakukan Mu Chen karena aura yang keluar dari formasi ini telah menutupi seluruh langit. Seolah-olah formasi ini begitu berbahaya hingga bisa menghancurkan seluruh area. Molongji menyadari bahwa jika formasi Mu Chen aktif sepenuhnya, itu akan menjadi masalah besar. Maka, dia segera menerjang ke arah Mu Chen untuk menghentikannya sebelum formasi itu aktif. Dia terus menyerang Mu Chen untuk mengganggu konsentrasinya. Akibatnya, Mu Chen menderita luka yang sangat dalam. Mu Chen berkata, "Sepertinya selama aku tidak punya waktu yang tenang, aku tidak bisa mengaktifkan formasi ini karena gangguan kecil saja membuat formasinya terhenti." Dia kembali menghindari serangan naga itu dan sambil melindungi dirinya, dia terus berusaha mengaktifkan formasi. Namun, setiap kali konsentrasinya terpecah, formasi itu melemah. Tanpa fokus penuh, sangat sulit untuk menjaga formasi tetap aktif. Teman-teman Mu Chen yang lain juga sedang bertarung, dan Mu Chen sendiri juga sedang menghadapi Molongji. Meskipun dia tidak bisa menyerang balik karena fokus membuat formasi, hal ini menjadi masalah dan dia mulai menerima banyak luka. Molongji memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba membunuh Mu Chen. Tetapi Shen Changsheng maju melindungi untuk memberi Mu Chen waktu agar bisa mengaktifkan formasi. Shen Changsheng berkata, "Mu Chen, jangan cemaskan aku, fokuslah sepenuhnya untuk mengaktifkan formasi itu." Kondisi Shen Changsheng sebenarnya sudah sangat parah, tapi dia tetap siap bertarung. Melihat pemandangan ini, Molongji mengejek. Pemandangan yang indah, cerita yang sangat menyentuh hati. Tapi sayangnya, ini tidak akan bertahan lama. Sekarang aku akan mencincang kalian semua sampai habis. Kini, pertempuran antara Molongji dan Shen Changsheng terjadi. Mu Chen berkata, "Aku harus cepat. Aku tidak punya banyak waktu karena Shen Changsheng tidak akan bisa menahan Molongji lebih lama lagi." Dia pun mempercepat proses aktivasi formasi. Formasi itu terlihat sangat menakjubkan, namun belum aktif sepenuhnya. Sepertinya ini adalah formasi yang sangat berbahaya yang tidak bisa diaktifkan oleh sembarang orang. Saat Mu Chen sibuk dengan formasinya, kondisi Shen Changsheng semakin parah. Dia sudah sekarat dan mulai muntah darah. Mu Chen sadar dia harus bergegas atau Shen Changsheng akan terbunuh. Mu Chen mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan formasi tersebut. Saat formasi mulai aktif, terjadilah hujan dari dalam formasi, bukan hujan air, melainkan hujan api. Bola-bola api raksasa dari lautan lava mengalir turun dari langit. Formasi itu terlihat sangat mengerikan. Molongji pun terkejut melihatnya. Dia segera menyerang Shen Changsheng dengan maksud menghabisinya dengan cepat agar bisa beralih melawan Mu Chen. Dia melancarkan serangan brutal ke arah Shen Changsheng hingga Shen Changsheng bersimbah darah. Melihat kesempatan, Molongji segera berlari untuk membunuh Mu Chen. Namun, Shen Changsheng kembali menghalangi untuk menghentikan Molongji. Akibatnya, pedang Molongji menusuk tubuh Shen Changsheng hingga tembus. Melihat itu, Shen Changsheng berkata, "Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Mu Chen. Kau akan mati, apapun taruhannya. Aku akan menghentikanmu di sini." Dia mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Mu Chen. Di sisi lain, kondisi Shen Changsheng kritis. Di sisi lain, Li Xuan juga dalam kondisi buruk terkena serangan hebat hingga pedang menusuk tubuhnya juga.
Rizwan berkata, "Aku tidak peduli jika harus mati. Aku akan memberikan nyawaku dengan senang hati demi teman-temanku. Aku tidak akan membiarkan musuh melangkah maju. Aku akan menghancurkan kalian semua." Saat Sun Sanchen berkata bahwa dia siap mempertaruhkan segalanya untuk menghentikan Molongji, Molongji yang sangat marah menendangnya sekali dan berkata, "Menyingkirlah dari jalanku, beraninya kau mencoba menghentikanku. Kau tidak berguna." Setelah itu, Molongji berkata kembali, "Sekarang giliran Mu Chen. Aku akan segera menghabisinya juga." Namun, Sun Sanchen sekali lagi berusaha bangkit dengan sisi kekuatannya dan berkata kepada Molongji, "Jika merupakan Mo Xian, mungkin aku sudah mati sejak awal. Kelihatannya kamu tidak pernah sebaik dia." Mendengar itu, Molongji menjadi sangat marah. Dia langsung menyerang Sun Sanchen dan Molongji berkata, "Karena kamu ingin begitu buru-buru ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." Melihat kejadian itu, Mu Chen menjadi panik. Dia berseru, "Senior!" Mu Chen mengerahkan seluruh energinya. Dia berkata, Cepat aktifkan." Namun formasi masih belum siap sepenuhnya karena kompleksitasnya. Memahami dan mengaktifkan formasi yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam waktu sesingkat itu bisa membuat orang tersebat sekalipun kewalahan. Namun Mu Chen terus berusaha. Mu Chen berkata, "Meski mataku akan rusak, Molongji, aku tetap ingin kau mati." Saat formasi aktif, dari langit turunlah sesuatu yang aneh seperti tungku pembakaran yang terlihat sangat berbahaya. Tungku itulah yang menahan seluruh formasi tersebut. Nama formasi yang dibuat Mu Chen adalah Tungku Dewa Formasi Pemurni Langit yang menyatu dengan benda tersebut. Saat Mu Chen mengaktifkan kekuatannya, tungku itu turun sangat rendah dan mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Semakin Mu Chen mengaktifkan kekuatannya, tungku itu menjadi semakin kuat. Melihat pemandangan ini, Sun Sanchen merasa senang karena Mu Chen hampir menyelesaikan formasinya. Akhirnya, dengan mengarahkan seluruh tenaga, Mu Chen berhasil menyelesaikan formasi tersebut. Melihat Mu Chen, Molongji berkata, "Kau mengandalkan formasi ini? Lihat, formasi ini tidak berguna. Apa yang bisa dilakukan sebuah tungku terhadapku?" Mu Chen menjawab, "Dalam waktu singkat, kau akan tahu apa yang dilakukan tungku ini padamu." Molongji mengejek, "Jadi, ini formasi tungku yang rusak? Aku melihat banyak retakan di tungku ini. Seperti tungku ini sudah pecah sejak lama, dan kau membawanya untuk menghatikanku. Bahkan, dalam mimpi tungku ini tidak akan bisa menyentuh sentilai rambutku." Namun, retakan-retakan pada tungku sebenarnya bukanlah retakan biasa, melainkan kepingan-kepingan dari berbagai hal yang berbeda. Tiba-tiba tungku itu meledak dan kepingan-kepingannya menyatu kembali. Saat menyatu, muncul sosok yang sangat mengerikan yang tampak seperti roh. Ia memiliki 4 lengan dan 3 kepala. Penampilannya begitu menyeramkan hingga membuat siapapun ketakutan. Molongji menjadi panik. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin tungku ini berubah menjadi roh yang sangat mengerikan? Benda apa ini? Roh tersebut langsung menyerang Molongji dan mencengkeramnya dengan kuat. Dengan 4 tangannya, roh itu mencoba meremukkan Molongji. Molongji berteriak, "Mustahil! Mustahil! Aku tidak percaya bagaimana tungku bisa berubah menjadi roh sebat ini." Semua orang terpana karena tidak ada yang menyangka formasi akan menjadi seperti ini. Bahkan Mu Chen sendiri terkejut. Dia hanya mengira tungku itu adalah bagian dari formasi yang kuat. Tapi dia benar-benar heran tungku itu berubah menjadi roh ilahi. Mu Chen dan teman-temannya merasa senang. Rekan-rekan Molongji juga mulai diserang oleh teman-teman Mu Chen karena mereka mencoba melarikan diri setelah melihat roh tersebut. Mereka sadar roh itu bisa memakan mereka hidup-hidup, jadi lebih baik kabur. Mereka berhasil lari, tetapi Molongji terjebak. Roh itu terus berusaha menurunkannya dalam cengkeraman tangan-tangannya. Namun, dengan menggunakan kekuatan iblisnya, Molongji berusaha menyelamatkan diri. Dia tahu jika menyerang sekarang, dia pasti akan mati dengan cara yang mengenaskan. Dia berkata, "Mu Chen, aku tidak akan mati semudah ini. Sebelum aku membunuhmu, aku tidak akan mati, apapun yang terjadi." Namun, kemudian roh itu menekannya. Roh itu menutup tangannya dan benar-benar meremukkannya. Namun saat semua orang baru saja hendak bernapas lega, kita melihat aura iblis dari Molongji kembali aktif. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Molongji sepertinya sudah mati. Jadi, dari mana aura ini berasal? Orang-orang berkata, seperti ini adalah teknik khusus dari Istana Naga Iblis. Sun Sanchen menjelaskan bahwa teknik ini disebut jurus darah naga. Dalam teknik ini, seseorang harus mengorbankan tubuhnya dan harus mengganti darah dan daging naga iblis. Hal ini dilakukan dalam keadaan darurat di mana seseorang merelakan tubuh fisiknya dihancurkan, tetapi jiwanya menyatu dengan naga iblis. Itulah yang dilakukan Molongji. Saat roh tadi menghancurkan tubuhnya, dia membiarkan tubuhnya hancur tetapi menyatukan jiwanya dengan roh naga. Artinya, dia terlahir kembali, tetapi dia bukan lagi Molongji yang dulu. Dia sekarang adalah Molongji yang telah menyatu dengan roh naga iblis. Mu Chen terkejut, dia tidak mati dan seperti menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di sana, Molongji sedang dalam proses lahir kembali sambil menyatu. Ada sesuatu yang menyerupai telur dan keluar setelah memecahkannya. Molongji tidak lagi terlihat seperti manusia.
melainkan seperti roh naga yang sangat menyeramkan dan berbahaya. Dia jauh lebih hebat dari sebelumnya, dan kekuatannya terasa meningkat berkali lipat. Tubuhnya memang sudah hilang, tapi sekarang dia memiliki kekuatan naga sepenuhnya. Dia berkata, "Muchen, kau akan mati." Muchen merasa takut dan berkata, "Aku sudah membuat seluruh formasi ini dengan susah payah." Tapi dia tidak mati, malah sekarang dia jadi lebih kuat. Molongji berkata kepada Muchen, "Muchen, kau telah menghancurkan tubuhku, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Kau sudah menggunakan formasimu, sekarang apalagi yang kau bisa gunakan? Permainanmu berakhir di sini, aku akan membunuhmu." Dia berkata kembali kepada Muchen, "Muchen, bukankah kau sendiri yang bilang bahwa di atas setiap makhluk hidup ada langit yang tidak bisa dilawan oleh siapapun? Baiklah, hari ini aku akan mengirimmu ke langit itu." Setelah itu, dia mulai membanting Muchen ke sana kemari. Dia mengangkat Muchen dan menghempaskannya. Lalu dia juga mulai menghajar semua teman-teman Muchen. Dia menjadi begitu kuat seolah-olah memiliki kekuatan 10 kali lipat dari sebelumnya. Melihat pemandangan ini, semua teman-teman Muchen ketakutan. Saat teman-teman Muchen hendak menolongnya, rekan Molongji yang tersisa menghalangi mereka. Shen Changsheng berkata kepada Li Xuan, "Li Xuan, kau pergilah bantu Muchen." Tanpa pikir panjang, Li Xuan langsung pergi untuk membantu Muchen. Di samping Muchen juga ada Luoli. Jadi Luoli, Li Xuan, dan Muchen ketiganya sekarang siap melawan Molongji. Namun Molongji benar-benar terlihat sangat berbahaya. Molongji tidak akan berhenti, dan semua orang di sana datang bertarung hidup dan mati. Mereka tidak peduli jika harus mati asalkan Molongji tidak dibiarkan lolos. Li Xuan, Luoi, dan Muchen ketiganya mengaktifkan kekuatan mereka secara bersamaan untuk melawan Molongji. Mereka tahu jika dia tidak mati, dia akan membunuh mereka bertiga, bahkan membunuh semua orang yang ada di sana karena menghentikannya sekarang tidak akan mudah. Molongji mulai berkata, "Baiklah, karena kalian bertiga siap untuk mati, kenapa aku tidak mengabulkan keinginan kalian saja? Aku siap mengabulkan keinginan kalian. Mari kita lihat apa yang bisa kalian lakukan. Aku akan membunuh kalian sekaligus. Jadi, kalian bisa saling memahami setelah kematian nanti dan mengobrol banyak di alam baka. Setidaknya itulah yang bisa kulakukan untuk kalian. Sekarang, tunjukkan padaku apa yang bisa kalian lakukan, karena menurutku, kalian sudah tidak punya kekuatan lagi." Tiba-tiba, Luoli berkata, "Apakah terpaksa menggunakan ia?" Dan cerita pun bersambung. Menurut kalian, apa yang dimaksud oleh Luoli? Apa yang dia katakan akan dia gunakan sehingga bisa melakukan sesuatu yang luar biasa? Hal ini belum diperlihatkan kepada kita, tapi mungkin dia sedang membicarakan teknik hebat yang bisa mengalahkan Molongji. Apa teknik itu dan apa benar dia bisa mengalahkan Molongji? Semua hal ini akan kita ketahui di episode mendatang. Di episode selanjutnya, kita akan diperlihatkan pertempuran yang sangat epik dan luar biasa. Namun episode baru akan dirilis minggu depan. Terima kasih telah menyimak alur cerita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan see you guys.